قولنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا وارزقنا هدى وتقى ورشدا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاة يا فتاح افتح علينا فتوح العارفين فتحا مبينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقه أولادنا وبناتنا وذريتنا في الدين وعلمه تأويل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Shu akhbarkum? Kaifal hal? Ishlaunak? Zayak? Bahasa Arab itu banyak ya kalau nanya kabar. Kaifa hal? Shu akhbarak? Taminni annak? Zayak? Ishlaunak? Kifak? Tuh, itu bahasa Arab tuh. Ishlaunak, bagaimana warnamu hari ini? Zayak, bagaimana pakaianmu? Kifak itu, Masya Allah, bagaimana kabarmu? Banyak. Jadi bahasa Arab itu luas dan banyak. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya, tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dan disayangi Allah dan selalu dapat cucuran rahmatnya di dalam keluarga beserta anak-anak pula ya. Sehingga dengan rahmatnya Allah kita berada di dalam majelis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam majelis ini. Rasulullah berpesan 14 abad yang lalu, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Jika kalian menemukan ada namanya taman surga, maka berhimpunlah, maka bergabunglah, maka beradalah di dalamnya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada para sahabat, "Majlisul ilm, halaqatuz zikri." Majelis ilmu yang di dalamnya ada zikir, yang di dalamnya ada menyebut nama Allah, nama Rasulullah, nama para sahabat, nama para tabi'in dan tabi'in dan ulama-ulama salafus saleh. Mereka-mereka itu adalah yang mana majelis yang diberkahi oleh Allah. Karena disebut oleh Rasulullah taman di antara taman surga yang ada di dunia. Taman di antara taman surga ada di Raudhah, di Masjid Nabawi. Ya, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk berziarah. Amin. Dan juga taman surga di antara yang lain adalah majelis ilmu. Kita mendengarkannya, mendapat pahala. Merenunginya, mentadaburinya, mendapatkan pahala. Semoga ini menjadi pemberat ya, pemberat amal ibadah kita di yaumil mizan. Ketika nanti kita ditimbang, kita nanti akan dibela oleh ilmu-ilmu yang kita pelajari. Allah merzuknal amala fih. Semoga Allah karuniakan kita bisa mengamali ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanan itu nikmat seandainya baru terasa nikmat kalau sudah dimakan, ya enggak? Kemudian juga kitab, kitab ini buku-buku ya, buku-buku tuh baru terasa nikmat ketika sudah dibaca dan difahami, itu nikmat. Kemudian ilmu, ilmu itu akan terasa nikmat ketika sudah diamalkan. Jadi kalau kita beramal dengan ilmu itu nikmat rasanya. Kita melangkah ke masjid karena ada ilmunya. Oh, Rasulullah mengabarkan kalau saya melangkahkan kaki untuk sholat, pasti Allah akan angkat derajat saya. Dihapus kesalahan-kesalahan saya. Masya Allah ya. Jadi kalau beramal dengan ilmu itu luar biasa. Jadi nikmatnya ilmu baru terasa saat diamalkan. Kemudian nikmatnya ikhlas. Nikmatnya ikhlas, Bapak Ibu, tuan-tuan, baru terasa jika nikmatnya ikhlas itu kalau kita sudah berada dalam keadaan mati, kita sudah berada di liang lahat, kita sudah berada di alam barzah. Nikmat itu ikhlas. Jadi amal-amal yang menemani kita, kita tidak merasa sepi, tidak merasa asing, tidak merasa sunyi, tidak merasa gelap karena kita beramal dan berbekal banyak ketika di dunia. Allahumma akrimna ya Rabb husnul khatimah
wa inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karuniakan kami pertolonganmu ya Allah, sehingga kami bisa beramal, bersyukur, berzikir, dan juga mengamalkan, mempersembahkan amalan yang terbaik untukmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puan-puan yang disayangi Allah. Tak lupa kita sampaikan kepada syafi'ul ummah, pemberi syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita berasa nikmat berada di dalam alam dunia ini. Dengan nikmat Nabi Muhammad kita bisa melaksanakan apa namanya manisnya iman, manisnya beribadah, manisnya berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya Nabi Muhammad. Bagi kita yang belum mengenal Nabi Muhammad, usahakan setiap hari mencari tahu siapa itu Nabi Muhammad, supaya kita itu berhutang budi, berhutang jasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak menemukan mursyid, tahu mursyid? Mursyid itu pembimbing, pembimbing, guide untuk menuju Allah, untuk sampai kepada Allah. Kalau kita tak menemukan, banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad, ya. Dengan banyak-banyak salawat Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad akan menggait kita, membimbing kita dalam hidup ini. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kita insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab rujuk, yang mana pertemuan yang kemarin kita telah mengakhiri bab tolak, yang mana tolak ini sudah kita kaji bagaimana tolak, berapa macam tolak, terus bagaimana ucapan tolak, bagaimana hukum-hukum ahkamnya tolak, bagaimana tolak yang istilahnya sorih dan tolak kinayah, tolak yang dengan bahasa jelas, dengan bahasa sindiran, bagaimana hukumnya. Semoga kita bisa berhati-hati dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kita dijauhi dari hal yang sedemikian. Karena Rasulullah SAW pernah memberi pesan kepada kita, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang dibenci oleh Allah tapi halal itu adalah tolak. Maka kita insya Allah semoga dikaruniai keinsijam, keharmonisan. Dikaruniai Allah keromantisan kepada suami kita, istri kita ya, pasangan kita insya Allah. Sampai kita benua, sampai kita berada dalam surga. Sebagaimana firman Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kalian bersama istri kalian akan dimasukkan surga begitu dengan diberikan kabar gembira. Tuhbarun. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca matannya, yang mana kitab ini adalah karangan Syekh Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi, yang mana beliau ini hidup di tahun 800 Hijriah, ya, di abad ke-6, 9 Hijriah. Dan kita juga bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, dan kita mendapatkan syafaat beliau nanti ketika di padang mahsyar. Ulama-ulama yang kita sebut, nama-nama pewaris Nabi yang para tabi'in, tabi'in, dan para sahabat yang kita sebut dalam kajian ini, semoga memberikan kepada kita manfaat nanti di yaumil akhir insyaallah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila ruhi Syekh Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi wa Syekh Abi Syuja' rahimahullahu taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qal faslun, faslun itu artinya bab atau fasal. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini, jika seorang laki-laki atau suami menceraikan atau mentalak istrinya wahidah dengan satu talak atau dua talak, falahu muraja'atuhuma, maka baginya seorang suami ini dapat merujuknya, dapat kembali kepada istrinya dengan talak satu atau talak dua. Malam tanqadi iddatuha, selama masa haidnya, masa iddahnya belum habis, ya. Jadi fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha biaqdin jadid. Kalau seandainya masa iddahnya dia sudah habis dan suami belum mentalak belum merujuknya,
maka diwajibkan atau dihalalkan untuk nikah dengan nikah akad yang baru, disaksikan wali yang baru, disaksikan dengan para saksi. Watakunu ma'hu ala ma baqiya minat tolak. Kalau seandainya dia sudah berada di dalam nikah dengan karena dia sudah habis masa iddahnya, kemudian dia menikahi, maka dia tersisa dengan talak yang sisa. Fa in talaqaha salasan, kalau dia telah mentalak istrinya 3 kali, lam tahilu lahu illa ba'da wujudi khamsa syara'id, maka dia tidak halal baginya setelah ada 5 syarat, yaitu harus habis masa iddahnya seorang istri, kemudian si istri itu harus dinikahi oleh suami yang lain, wa dukhuluhu biha, dan si istri harus telah dimasuki atau digauli oleh si suami yang lain, wa bainanutuha wa in qadaidatuha. Kemudian ketika dia sudah ditalak dengan suami yang kedua, maka si suami yang pertama boleh merujuknya. Ini adalah pembahasan tentang rujuk ya, Bapak Ibu. Memasuki pembahasan ahkamur rujuk. Hukum-hukumnya rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Rujuk itu maknanya mengembalikan. Rujuk itu adalah mengembalikan yang telah ditalak ya. Jadi seorang istri dikembalikan lagi setelah suami mentalaknya. Itu namanya rujuk. Jadi dinamakan rujuk beda dengan akad. Ya enggak? Kalau akad itu ya kan akad nikah. Statusnya awalnya orang asing. Nah, akad nikah, lihat. Statusnya si perempuan itu adalah orang asing. Kemudian kita adakan akad nikah, kemudian dia menjadi suami istri. Tapi kalau rujuk beda. Rujuk, rujuk ini beda. Statusnya dia bukan orang asing. Bukan juga istri kita. Kenapa? Karena telah ditalak. Bukan orang asing, bukan istri kita. Karena kita sudah mentalaknya. Jadi gitu ya. Karena orang asing itu nggak boleh tinggal serumah seatap. Sedangkan kalau istri yang sudah ditalak, dia sedang menjalani masa iddah. Nah ini masa iddah itu pun wajib dinafkahi. Ya, seorang istri ketika telah ditalak, kemudian dia menjalani masa iddah, suami masih wajib menafkahinya. Tuh ya. Jadi dia statusnya mutallaqah. Wanita yang telah ditalak itu statusnya wanita tertalak, wanita yang sedang menjalani masa iddahnya. Wanita yang telah ditalak namanya mutallaqah. Wanita yang menjalani masa iddah namanya mu'taddah. Wanita yang mengalami atau menjalani masa iddahnya. Sehingga kalau dikembalikan lagi menjadi istri itu namanya rujuk ya. Rujuk itu namanya adalah wanita setelah ditalak kemudian suami mengembalikannya lagi. Nah, bukan akad nikah baru. Itu namanya konsep rujuk. Ya enggak? Jadi wa idza talaqa imra'atahu wahidatan awisnataini, seandainya seorang suami itu mentalak istrinya 1 kali talak, awisnataini atau 2 kali talak, maka suami falahu muraja'atuha. Maka suami itu dapat masih punya hak untuk merujuknya. Berarti konsep yang mesti difahami Bapak Ibu, konsep yang mesti kita fahami adalah rujuk itu boleh jika talaknya masih 1 atau 2. Ya, talak 1 atau talak 2, suami masih boleh untuk merujuk. Nah, kalau udah lebih daripada 2 ini, itu nggak bisa. Ya, bukan rujuk namanya. Jadi hanya 1 dan 2 saja. Talak 1, talak 2, bisa satu majelis, atau berbeda majelis, atau berbeda waktu. Paham nggak? Talak 1 atau talak 2, bisa satu majelis, atau berbeda majelis, atau berbeda waktu. Nah, contoh beda majelis seperti ini, dan beda waktu. Misalnya, bulan Agustus, suami mentalak istrinya. Maka dihitung berapa? Talak 1. Kemudian si istri menjalani masa iddahnya. Kemudian dirujuk lagi oleh si suami, ya. Bulan hadapan lagi, bulan September, suami mentalak istrinya. Nah, begitu namanya talak 2 kali. Waktunya berbeda. Talak pertama di bulan Agustus, kemudian si istri menjalani masa iddah, suami merujuk, kemudian September
begaduh lagi, berselisih, suami mentalak lagi si istri di bulan September. Talak berbeda waktu, ya. Kalau misalnya waktunya sama dan satu majelis, misalnya gini, saya talak kamu 2 kali. Itu jatuh talak 2 kali itu, ya. Jadi kalau kita mentalak istri dengan ucapan saya talak kamu 2 kali, jatuh tuh 2 kali, talak dua. Nah di sini dikatakan selama talaknya satu atau masih dua, itu seorang suami berhak, falahu, berhak, murojaatuha, berhak untuk merujuknya. Boleh untuk kembali merujuknya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat ini Al-Baqarah 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Nah, ini dalilnya. Dalil yang mengatakan suami ketika mentalak istri 1 kali talak atau 2 kali talak, suami boleh merujuknya. Ya, itu ya. Makanya di sini di kalimat dalam Al-Quran lafadznya dipakai rod. Ahaku birod. Rod itu artinya kembali. Ya, rod itu artinya mengembalikan. Artinya merujuk. Jadi istri itu kalau di kalimat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihina, dan suami-suami mereka itu lebih berhak mengembalikan istri dalam hal itu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu fi dzalika. Ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Biraddihinna maksudnya adalah muraja'atuhunna, merujuknya. Jadi suami-suami mereka yang lebih berhak, bukan suami orang, bukan orang lain, ya, seperti itu. Nggak boleh orang lain. Ketika talak satu, talak dua, selama masih masih menjalani masa iddah, orang lain nggak boleh masuk. Masih berhak suaminya untuk merujuknya. Tuh, paham ya? Karena dia masih masih berada di masa iddahnya, yang masih memberikan kesempatan suaminya untuk kembali, untuk merujuk. Itu dia yang paling berhak, ya. Kalau selama masih talak satu dan talak talak dua. Nah, sama dikuatkan dengan dalil dalil Ibnu Umar. Pernah kan Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Abdullah Ibnu Umar. Jadi putranya Umar bin Khattab punya nama Abdullah. Abdullah itu dia menceraikan istrinya, tapi cerainya cerai salah. Istrinya sedang dalam keadaan haid. Nah, kemudian diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ayahnya Umar, ya Umar, murhu falyuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan kepada putramu Abdullah untuk merujuk istrinya. Murhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada anakmu yang bernama Abdullah untuk merujuk istrinya. Sebab apa? Karena istrinya masih dalam keadaan haid dan juga dia masih dalam keadaan talak satu. Ya, jadi itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada ayahnya yang bernama Umar bin Khattab untuk Abdullah merujuk istrinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah mentalak nggak? Rasulullah pernah juga mentalak. Rasulullah pernah mentalak Sayyidah Hafsah. Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi Sayyidina Umar punya putri yang bernama Hafsah. Sayyidah Hafsah ini pernah ditalak oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, talaqaha Hafsah summa raja'aha. Kemudian Rasulullah merujuknya kembali. Ya, itu artinya Rasulullah pernah menjalani talak kemudian merujuknya. Apa syaratnya? Malam tangqadi iddatuha. Ini konsep rujuk ini adalah selama masa iddahnya belum habis. Selama masa iddahnya belum selesai. Jadi boleh rujuk masa iddahnya. Nah, itu ya. Jadi seorang suami boleh dikatakan merujuk selama selama si istri yang ditalak ini berada di dalam masa iddahnya. Paham ya? Ini yang harus kita pahami. Rujuk itu nggak sembarang, nggak seenaknya sendiri, nggak semaunya kita, ya. Jadi banyak yang masih nggak paham tentang rujuk nih, masyarakat banyak di Nusantara atau kita kita semua banyak kawan-kawan. Ada kawan saya bertanya, Ustadz,
Saya sudah 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun mentalak istri saya. Saya mau rujuk Ustadz. Saya langsung bilang, ini bukan rujuk namanya. Rujuk itu bukan seperti itu. Rujuk itu seorang istri yang telah ditalak masih berada di dalam masa iddahnya. Nah, itu barusan dia mengerti. Jadi kalau seandainya ente sudah 1 tahun mau kembali lagi, itu dinamakan bukan rujuk. Tapi ente harus akad nikah baru, mahar baru, ada wali, ada saksi. Nah, begitu. Bukan namanya rujuk. Kalau udah 1 tahun balik lagi. Ya, rujuk itu si istri yang telah ditalak malam tangqadi iddatuha. Syaratnya masa iddahnya belum selesai. Masa iddahnya 3 kali suci, salah satu quru, ya. Salah satu quru itu banyak penafsiran. Ada 3 kali suci, 3 kali haid, ada macam-macam. Banyak juga seorang siklusnya wanita itu masa haidnya nggak nyampe lama, ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, ya nggak, beda-beda siklusnya seorang wanita yang haid itu. Jadi 3 kali suci, ya, gitu. Itu masalah iddah dari wanita yang ditalak. Gimana cara rujuknya? Cara merujuk istri yang telah ditalak adalah kita harus sebagaimana talak itu dengan ucapan, maka rujuk pun harus dengan ucapan. Ya enggak? Caranya gimana? Panggil 2 orang saksi, datangkan 2 orang saksi. Ya, panggil tuh 2 orang saksi. Saksi boleh boleh siapa? Boleh tetangganya, saksi boleh temannya. Dan si suami ini berkata, saya telah merujuk istriku. Nah, sehingga saksi tahu kalau si apa gunanya ada saksi? Supaya tahu dia sudah berapa kali talak, sudah mentalak istrinya sudah berapa kali. Itu saksi itu. Jadi kalau seandainya dia sudah 3 kali talak ya nggak bisa, dia harus nikah baru dan si istri udah dinikahi oleh suami lain, gitu. Bagaimana ucapan talak? Bagaimana ucapan rujuk? Ucapan rujuk kalau bahasa Arab, roja'tuki, aku telah mengembalikanmu. Ah, ya, kalau dia eh, seandainya atau bahasa Arabnya aradtuki ilayya, saya ingin mengembalikan kamu kepada saya. Banyak lafad-lafadnya. Saya ingin kembali kepadamu. Nah, gitu. Atau saya ingin mengembalikan kamu kepada saya. Jadi itu kalimat-kalimat rujuk bebas. Yang penting dihadiri 2 orang saksi, ya, dan diucapkan. Bagaimana talak diucapkan, rujuk juga harus diucapkan. Makanya di sini kalimatnya dalam Kifayatul Akhir, roja'tuki, awir taja'tuki, aw roja'tuki, hadis salasa sharihah. Ini adalah lafaz yang jelas. Ya, talak juga ada jelas, ada kinayah. Ya enggak. Sekarang kita lanjutkan. Fa inin qadat iddatuha. Kalau seandainya masa iddahnya sudah habis, bagaimana? Iddahnya sudah habis. Iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid sudah habis. Halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Maka dia halal, dia harus akad nikah baru untuk kalau dia mau mendapati istrinya. Nih, si istri udah ditalak. Si suami di dalam masa iddahnya si istri dalam 3 kali kuru, 3 kali suci, si suami nggak kembali-kembali, nggak rujuk-rujuk. Sudah habis nih 3 kali sucinya, 3 kali haidnya. Salah satu kurunya sudah habis. Suami nggak boleh lu rujuk, asal rujuk aja. Dia harus akad nikah baru. Ya, itu kalau masa iddahnya tadi sudah habis. Dia nggak gunakan untuk rujuk, tapi di sudah habis masa iddahnya dia baru mau rujuk. Jadi dia nggak boleh. Maka dia harus dengan cara akad nikah baru. Ya seperti wanita wanita bebas dia menikahi dengan nikah yang baru. Ya biasalah, ya kan? Karena dia si istri kalau sudah habis masa iddahnya sudah dianggap wanita ajnabiyah, wanita ajnabiyah yang sempurna. Nah, itu saya kira rujuk itu ada ketentuannya ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ambil surat apa ya? Sekarang kita lihat nih di sini. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaqi wa takunu ala ma baqiya ma'ahu ala ma baqiya minat talaq. Seandainya si suami tadi telah menikahi dengan nikah baru, seandainya dia telah mentalak satu, berarti sisanya berapa? 2 kali talak. Bukan dari awal lagi dia, ya. Jadi seperti itu.
Suami dia kehilangan masa iddahnya si istri yang telah ditalak, kemudian dia nikah baru, tidak kembali kepada talak yang satu, dua, tiga. Enggak, tapi dia sudah mentalak satu, maka dia mempunyai sisa baki 2 kali talak. Kalau dia sudah menikahi istri yang baru dinikahi baru lagi. Ya. Fa in talaqaha salasan. Kalau seandainya si suami itu telah mentalak 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Dalam satu majelis itu kata Umar bin Khattab terjadi talak 3. Lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Tidak halal bagi seorang suami kecuali telah mendapatkan 5 syarat. Suami kalau mau kembali, mau menikahi istri yang telah ditalak 3 kali, apa syaratnya? Inqidha'u iddatiha minhu. Si istri harus selesai menjalani masa iddahnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bagi istri yang sudah ditalak 3 kali, wa tazwijuha bighairihi, maka si istri harus dinikahi oleh laki-laki lain, suami barunya. Baru wa dukhuluhu biha, si suami yang baru telah menggaulinya. Wa bainanu tatuha minhu, telah jelas wa inqida'u iddatuha. Ketika suami yang baru telah menceraikan si istrinya, suami yang pertama boleh baru merujuk setelah si istri menjalani masa iddahnya dari suami yang baru yang telah mentalaknya. Itu caranya seperti itu. Jadi seorang itu harus kita ambil kehati-hatian. Kehati-hatian kalau dalam berumah tangga, menjalani mahligai rumah tangga, benar-benar kita tahu mana batasan yang harus kita ucapkan, mana yang tidak boleh kita ucapkan. Karena seriusnya atau tidak seriusnya itu terkena salah sujidduhun najid, an-nikah, wa talak, wa rujuk. 3 perkara ini serius atau joking itu dikenai hukumnya. Hukumnya terberlaku. Dia bercanda dalam masalah talak, ya tetap terkena. Jadi kita semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang dibenci Allah walaupun halal. Bapak Ibu, saya menulis di bagian sini ada namanya surat tafsir Ar-Tahrim. Ya, bab rujuk sedikit saja. Saya mau masuki tadabbur surat At-Tahrim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat indah sekali yang Allah ceritakan bagi kita. Allah kisahkan untuk kita untuk mengambil ibrah di dalam surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Bapak Ibu tahu nggak surat ini apa namanya? Surat Tahrim. Ambil ibrah dari kisah ini. Kisahnya apa, Ustaz? Kisahnya sangat singkat. Surat ini berisi 12 ayat saja. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian yang puan-puan dirahmati Allah, ayat ini banyak mengandungi pengajaran atau ibrah, pelajaran kesan kepada kita, terutamanya berkaitan dengan kita seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan juga kaitannya seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Suami dan istri mempunyai hakam dan hukum. Hukum hakam atau hukum-hukum yang berada di dalam suami istri ini ada di dalam surat At-Tahrim. Kita harus menjalankan kewajiban. Di dalamnya ada adab-adab yang mesti pasangan suami istri itu ketahui. Kita ingin menjadi seorang suami yang misali. Istri ingin menjadi seorang istri yang misali. Apa artinya misali? Suami idaman. Suami yang diinginkan seorang istri. Istri yang idaman. Istri yang diinginkan oleh seorang suami bagaimana? Ini tertera di dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala kisahkan untuk kita supaya kita bisa ambil ibrah di dalamnya. Kesempatan ini saya akan masukkan sedikit saja tadabbur supaya kita menerangkan bagaimana Allah memerinci, Allah membincangkan perkara ini lebih lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada ulama yang bernama ulama tafsir ya, Sa'id Hawa namanya. Sa'id Hawa ini punya tafsir yang mana beliau membagi surat Tahrim ini menjadi 3 kelompok. 3 topik, 3 tajuk, 3 bagian.
Ayat 1 sampai ayat 5, Said Hawa ini dia mengkelompokkan satu topik. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9, Said Hawa mengkelompokkan bagian yang kedua. Ayat 10 sampai 12, Said Hawa mengkelompokkan bagian yang ketiga. Dari ayat yang pertama sampai kelima, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, berkisah, bercerita kepada kita tentang keadaan sebuah kejadian, sebuah namanya insiden, ya. Kejadian ini kepada siapa? Kejadian ini terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insiden ini mesti kita ketahui, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah bukan nama, ya. Itu adab, adabnya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung kepada hambanya Nabi Muhammad dengan ucapan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Masya Allah, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, ya kan? Itu panggilan. Bahkan seorang suami pun harus memanggil istri dengan panggilan yang baik, ya kan? Seorang istri memanggil suami dengan panggilan yang baik, itu adab diajarin oleh Allah supaya kita dalam rumah tangga ada harmonis. Gak boleh manggil nama, gak boleh. Kalau kita di Indonesia itu manggil istri itu banyak panggilan-panggilan sayang ya. Mungkin di Nusantara juga sama, Singapura, Malaysia, Brunei ya. Wahai abangku, wahai suamiku, wahai sayangku. Si suami manggil istrinya, wahai sayangku, wahai manisku, wahai habibti, wahai, saya manggil istri saya Neng, ya kan? Jadi itu panggilan-panggilan sayang supaya anak kita itu merekam kita. Gitu. Nah, kita bahas tentang Nabi Muhammad menegur. Allah menegur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Yang Allah menegurnya. Lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang dimana mengharamkan sesuatu padahal itu dihalalkan oleh Allah. Untuk apa? Nabi Muhammad tujuannya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah untuk mendapatkan keridoan seorang istri, untuk mengambil hati seorang istri. Nah, makanya Allah langsung menegur dia. Ya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan kepadamu, kepada atasmu, ke atasmu, hanya untuk mendapatkan keridoan tuh, untuk mendapatkan keridoan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu tak? Tahu nggak? Ini asbabun nuzulnya bagaimana? Ini riwayatnya banyak terkait dengan rujuk tadi. Seorang Sayyidah Hafsah ketika ditalak oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya Sayyidah Hafsah. Karena Sayyidah Hafsah tak ada di rumah, Nabi Muhammad mendapati seorang budak namanya Maria Qibtiyah. Kemudian Nabi Muhammad kedapatan di dalam kamarnya Sayyidah Hafsah ini langsung marah. Kemudian ditalak si Sayyidah Hafsah. Ini keluar, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'halal. Itu ayat riwayat pertama ya. Ada riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah datang ke rumah salah satu seorang istrinya yang bernama Sayyidah Zainab. Nabi Muhammad punya istri namanya Sayyidah Zainab istrinya. Nabi Muhammad ketika berada di rumahnya Sayyidah Zainab, Nabi Muhammad minum minuman yang dibuat oleh Sayyidah Zainab, minuman yang terbuat dari madu. Nabi suka yang manis-manis, ya enggak? Kemudian setelah meminum madu dari rumahnya Sayyidah Zainab, ini yang membuat cemburu, jealousnya Sayyidah Aisyah. Allah, ibunda kita Ummahatul Mukminin. Biasalah berlaku kan. Namanya cemburu dalam rumah tangga itu biasa. Ada sedikit satu perkara cemburu. Kita tengok-tengok ini cemburu. Kita bahas wanita lain cemburu. Biasa itu wanita itu. Ya enggak? Cemburu itu karena ada cinta. Iya, iya, salam. Begitu. Nah, saya teringat dulu ketika saya mengaji sama Syekh Nuruddin Aiter, seorang ahli hadis. Syekh Nuruddin Aiter baru meninggal ya beberapa bulan yang lalu. Beliau itu luar biasa. Beliau di Masjid Umawi di Damaskus, beliau
berkisah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya istri 9. Baginda hidup bersama mereka berpuluh tahun. Tapi insiden kejadian ini berlaku dalam keluarga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjalani beberapa puluh tahun bersama istri mereka hanya 5 insiden saja. Terutamanya satu ini. Kisah yang kita akan kaji sekarang ini menceritakan kisah insidennya Nabi Muhammad bersama istrinya. Kita yang punya satu istri, berapa puluh atau berapa ratus insiden kepada istri kita. Ya enggak? Istri salah, kita marah. Suami salah, istri marah. Ya, begitulah. Tapi insya Allah, marahnya kita adalah marah yang ada batasannya, ada hadnya. Ya, ucapan terlepas dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Perkara ini juga berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ya. Jadi kita berpikir dalam ayat ini Allah menegur Nabi kita atas kejadian perkara tersebut. Kita untuk mengambil ibrah, bukan untuk mengkritik atau menilai Nabi kita, bukan. Jangan sampai kita membaca ayat ini kita berpikir seolah-olah Nabi Muhammad salah. Jangan. Hasyak wa kalla. Bukan macam itu maknanya. Jangan sampai berpikir kita menilai Nabi Muhammad aja punya salah. Jangan. Nabi Muhammad itu maksum. Dilindungi dari kepada kesalahan. Tetapi ini perkara untuk pelajaran buat kita. Bahwa kalau dalam ilmu usul fiqh ada khitab. Khitab ucapan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sebenarnya tujuannya untuk kita. Masya Allah. Ini tujuannya untuk kita. Kecuali makna-makna melainkan perkara-perkara yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tengok sekarang, ambil ibrah dari kisah ini. Nabi Muhammad SAW dapat teguran yang sangat halus daripada Allah. Dipanggil dengan sebutan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Masya Allah. Itu rasa yang teguran bukan teguran marah Allah, bukan. Tapi teguran yang saya dikatakan halus. Beda dengan manusia. Manusia memanggil atau menegur siapa saja pasti dengan hey, 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 hey fulan, kamu ini kerja tak bagus. Wah, ini manusia. Tapi Allah menegur Nabi Muhammad dengan lembut. Ya ayuhan nabi. Itu ajaran Allah, didikan Allah supaya kita ini menegur orang itu dengan cara yang baik. Ya enggak? Menegur istri dengan cara yang baik. Ini makhluk terbaik ya. Makhluk Allah yang paling tersayang. Untuk Allah, untuk apa Allah ceritakan kisah ini? Sebagai kita ini tidak melakukan perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Dengan sebab kamu ingin mengambil hati istrimu. Maknanya apa? Kita sebagai suami hari ini, Bapak Ibu, Tuan-Puan, ini ada satu teguran bagi kita. Kita sebagai suami memang dituntut untuk selalu baik kepada istri. Untuk berbuat muasyarah bil ma'ruf kepada istri. Sedapat mungkin. Ya, apa yang diinginkan istri kita turuti. Selama tidak yang haram. Perhatikan. Selagi mana tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagaimana tidak bertentangan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai, tidak. Jadi muasyarah bil ma'ruf. Jadi kita harus menjadikan kita ini istri kita adalah ibadah, kita berkhidmat. Ini yang selalu dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Ya, kejadian ini berlaku kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian dia melakukan konspirasi dengan Sayyidah Hafsah. Sayyidah Aisyah ini pertama dia cemburu kepada Sayyidah Zainab. Karena Nabi Muhammad minum minuman madu dari rumahnya Sayyidah Zainab. Sayyidah Hafsah dibisiki oleh Sayyidah Aisyah. Wahai Hafsah. Nanti kau kalau didatangi oleh Rasulullah, cakap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa mulutmu bau? Bau tak sedap. Nah, ini konspirasi nih, ya. Konspirasi antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah. Supaya buat Rasulullah itu benci, tak sedap dan selesa kepada Sayyidah Zainab. Ya. Kata Sayyidah Aisyah, saya pun nanti akan buat seperti itu, semacam itu. Kalau Rasulullah masuk ke rumahku, kata Sayyidah Aisyah, saya akan cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mulutmu bau? Nah, itu konspirasi ya, ayat ini. Nah, jadi
Kalau dua orang ini bersekongkol, songkongan, saling satu sama lain, perkara yang sama, Nabi Muhammad pasti akan percaya. Ya enggak? Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidah Hafsah, setelah minum minuman madu dari rumah Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Hafsah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa di kau mulutmu bau, bau sekali?" Nah, akhirnya Rasulullah bercerita, "Baukah?" "Oh iya, tadi saya habis minum di rumahnya Sayyidah Zainab, minuman manis terbuat dari madu," kata Nabi. Mungkin madu itu madu yang dihasilkan lebah ya, dan lebah ini makanannya makanan yang tak sedap dari pokok-pokok yang tak bagus. Maka menyebabkan bau. Nah, itu konspirasi ya. Nabi Muhammad terkena konspirasinya Sayyidah Hafsah yang telah dikonspirasi oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidah Hafsah, "Wahai Hafsah, jangan bilang kepada siapa-siapa ya. Saya akan haramkan madu. Saya nggak akan minum madu lagi." Nah, tercapailah konspirasi kehendak Sayyidah Aisyah. Nabi tak minum madu di rumah Sayyidah Zainab. Itu yang diinginkan Sayyidah Aisyah. Sebab apa? Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini Bapak Ibu, tuan-tuan. Sayyidah Zainab pandai masak. Nabi suka dengan masakannya Sayyidah Zainab. Ya, kalau dihidangkan Nabi selalu memakannya. Ya, berbeda dengan Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Hafsah tak pandai masak. Justru dengan cara seperti itu nampak tujuan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah agar Nabi menjauhi Sayyidah Zainab, tak suka makanan Sayyidah Zainab. Ini konspirasi ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dapatlah teguran dengan ayat ini. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Ya, kenapa kamu mengharamkan yang halal bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teguran. Kenapa kamu ingin ambil hati dengan hal-hal yang kamu haramkan, apa yang aku halalkan? Padahal dengan tujuan kamu mengambil hati perasaan istri. Ya, jadi Bapak Ibu menjaga perasaan istri emang baik ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, menjaga perasaan istri itu emang baik. Tapi menyakiti istri pun perkara yang buruk. Bahkan dulu di Syam, di Syria, guru saya berkata, jarhul masyair minal kabair. Perhatikan, kalimatnya bagus nih guru saya. Jarhul masyair. Melukai perasaan minal kabair adalah salah satu bentuk dosa besar. Hatta kepada istri kita. Justru suami wajib menjaga, memperlakukan istri dengan baik sebagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan seorang istrinya beliau. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga hati itu ada hadnya, ada batasannya. Menjaga kemauan istri juga ada batasannya. Jadi sesuatu kalau dilampaui hadnya atau batasannya, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi kalau istri minta yang biasa bolehlah. Oke lah, turuti kemauan istri. Tapi kalau melakukan sesuatu yang diharamkan agama, misalkan memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan suami dengan ibunya, dengan ayahnya itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi bahwa jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal ataupun halalkan sesuatu yang haram hanya untuk mengambil hati seorang istri. Itu ayat ini. Suami, Bapak Ibu emang mesti lembut menjaga perasaan istri, tapi ada had yang tertentu. Selama dia tidak boleh mengabaikan perkara-perkara yang prinsip. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah teguran untuk Nabi tapi dengan cara yang lembut. Ya enggak? Jadi Allah tutup, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sekali lagi ya, teguran Nabi sangat lembut teguran Allah kepada Nabi sangat lembut. Menunjukkan kepada baginda adalah makhluk kesayangan Allah. Yang mana kita patut sebagai umat Nabi Muhammad SAW menempatkan baginda Nabi Muhammad SAW di tempat yang sepatutnya. Jangan sampai kita baca ayat, Rasulullah aja pernah buat ini. Nah, nggak boleh. Ini buat kita semuanya sebenarnya.
Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah telah mewajibkan kepada kamu, kepada kamu menghalalkan apa yang kamu sumpah. Lalu tadi Nabi katakan saya bersumpah untuk tidak minum madu. Selepas itu kata Allah, cara Allah untuk melepaskan diri Nabi daripada sumpahnya apa? Membayar kafarah. Sebagaimana tertera di dalam surat-surat yang lain, ya enggak? Mengatakan apa? Dia membayar kafarah adalah it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan seorang hamba. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Kalau tak mampu maka berpuasalah 3 hari. Bagi orang yang bersumpah dengan tadi yang Rasulullah SAW lakukan. Wallahu wahwal alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha hakim, Maha bijaksana. Kemudian Allah kembali lagi berbincang berkaitan dengan keadaan yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ini kisahnya berlanjut nih, kisah yang tadi di atas. Cemburunya Sayyidah Aisyah yang membuat konspirasi dengan Sayyidah Hafsah kemudian untuk menjauhi Sayyidah Zainab Rasulullah SAW. Nabi SAW kena teguran. Nah, suatu ketika baginda Nabi SAW menyampaikan satu rahasia kepada istrinya. Satu rahasia itu adalah ucapan Nabi kepada Sayyidah Hafsah. Ya Hafsah, jangan kau beritahu kepada siapapun. Nah, itu kan artinya Nabi menitipi satu amanah kepada Sayyidah Hafsah. Ya Hafsah, saya buat minum madu di rumah Sayyidah Zainab. Kau rasa mulut saya bau, jangan kau katakan kepada orang lain. Ya. Kemudian Sayyidah Hafsah memberitahu kepada siapa saja. Karena ini adalah sebenarnya konspirasi Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Hafsah. Akhirnya mereka berdua berhasil. Falamma nabbat bihi. Tapi apa yang berlaku? Istri-istri tersebut kemudian menjahirkan rahasia. Membuka rahasia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Maknanya apa? Dia sebarkan rahasia Nabi. Itu adalah teguran kepada istri baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga teguran kepada kita hari ini. Wahai istri-istri, wahai ibu-ibu, wahai puan-puan. Jangan buka rahasia suami kepada orang lain. Aib apapun, kekurangan suami apapun, jangan buka. Ya, itu teguran Allah kepada istri-istri Nabi. Bagi suami sekarang juga sama pengajaran mendidik istrinya. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala melarang kau istri untuk menyebarkan rahasia-rahasia suamimu. Apa yang diucapkan suami di kamar, di rumah, di bilik kita berbincang dalam satu perkara, ini adalah rahasia, jangan sampai keluar rumah. Itu, ya. Apa yang terjadi kalau terjadi kalau seandainya suami mendapati istrinya dengan fitnah media sosial sekarang. Istri kesal dengan suami, dia tulis di history WhatsApp. Suami saya teruk, suami saya pelit, kedekut, suami saya marah, suami saya orangnya miskin. Wah, dia tulis di Facebook. Ini orang yang nggak punya ilmu ini, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kasih cerita ini? Karena istrinya Nabi SAW yang bernama Hafsah dan Sayyidah Aisyah, dia membuat konspirasi dan menyebarkan rahasia. Ya, itu ya. Ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri itu puan-puan sepatutnya pandai. Apa namanya? Menjaga rahasia seorang suami. Apa yang diucapkan suami pada asalnya adalah tidak boleh disebarkan. Tidak boleh dizahirkan kepada orang lain di luar. Ya enggak? Itu didik istri kita ya. Melainkan apabila ada suami mengatakan bila sesuatu yang boleh disebarkan, nah barusan dalam pengajian atau apa ya. Ini kehidupan ini berlaku kepada kita ya. Suami atau istri marah tiba-tiba dua-dua suami menulis. Ini fitnahnya kita di zaman sekarang. Ramai lah ya. Suami benci sama istri dia tulis. Istri benci sama suami dia tulis di media sosial.
Aib buruknya rumah tangga dia sebarkan kepada orang lain. Nauzubillah min zalik ya Rabb. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dihindarkan dari fitnah itu. Ya, ada juga macam-macam seperti itu. Jadi Bapak Ibu Tuhan sekalian, perlu diingatkan bahwa dalam suami istri tak ada suami yang sempurna, tak ada istri yang sempurna, ya. Yang ada kita saling melengkapi dan cara untuk saling melengkapi adalah satunya dengan menutupi masing-masing kekurangan kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah pakaianmu dan suamimu adalah pakaian untukmu wahai istri. Jadi sama-sama yang melengkapi. Itu Rasul Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita ya. Wa asarun nabi. Kemudian maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada istri-istri kepada Nabi Muhammad SAW. Istri-istri Nabi diajarkan oleh Allah. Menyebutkan kalau kalian menyebut rahasia, itu adalah rahasia. Jangan sebarkan kepada orang lain. Ayat ini tengok, menyebut akhlak baginda Nabi SAW kepada istri-istrinya yang berbuat seperti itu. Wa'id asarran nabiyyu ila ba'di azwaji hadisa falamma nabba'at bihi wa azharhu Allahu alaihi arrafa ba'dahu an arra wa arda an ba'd. Ini akhlaknya Allah Rasulullah nih. Arrafa ba'dahu wa arda an ba'd. Rasulullah SAW tahu tapi Rasulullah abaikan supaya menjaga perasaan istri-istri Nabi. Arrafa ba'dahu. Nabi kemudian menegur sebagian, mengabaikan sebagian. Ini akhlaknya Rasulullah ya. Sebagaimana kalau kita kalimatnya ini Nabi Muhammad taghaful. Pura-pura tidak tahu. Padahal Nabi tahu. Ya, baginda tahu. Nabi tahu SAW siapa yang telah menyebarkan rahasia ini. Tapi Nabi tegur satu saja, abaikan yang lain. Nabi tahu Sayyidah Aisyah buat konspirasi. Tapi Nabi dengan cara yang hikmah. Tak buat Nabi menghisab istrinya, menghukum istrinya hisaban syadida, tidak keras. Tidak. Kemudian juga ini akhlak yang mesti suami ini mencontoh Nabi. Kalau kita melihat istri kita kurang dalam apapun, cara Nabi itu abaikan. Tegur dengan baik-baik. Jangan mengkritik, jangan menghukum. Jadi istri kita anggap dia kerja. Nah, masuk rumah tengok lantai kotor, marah, berdebu. Nggak boleh. Dia tak masak, jangan. Kalau kalian mau marah, tengok ayat ini. Nabi taghaful. Arrafa ba'dahu wa'arada an ba'd. Nabi pura-pura tak tahu. Saya mempraktekkan ayat ini. Ketika pulang kerja, ya pulang kerja 3:30, nyampe rumah jam 4. Di dalam rumah tak ada masakan. Saya langsung husnuzon. Ya istri saya mungkin letih, capek. Akhirnya saya apa yang ada masak. Atau saya cakap kepada istri, Neng nggak masak ya? Yaudah kita beli yuk. Itu namanya hikmah. Tak mengedepankan emosi amarah. Jadi ya semua tuh bisa. Jangan sampai kita menyalahkan seorang istri yang sudah berada di dalam rumah, mendidik anak, atau dia mempunyai kesibukan atau perasaan yang tidak mood ya. Jadi Masya Allah hargai. Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Taghaful itu akhlaknya Nabi. Pura-pura tidak tahu. Ya. Insya Allah suami-suami ini, tuan-tuan harus mempraktekkan akhlaknya Nabi. Jadi apa yang perlu suami ini? Perlu ini suami tegur sebagian, lupakan sebagian. Jadi harus dengan lembut. Ada satu kesalahan yang menurut kecil sepatutnya tak mesti payah diungkit-ungkit oleh seorang suami. Ya, sebagaimana tadi saya katakan taghaful, kata Imam Sufyan As-Tsauri, at-taghaful min ahlakil kiram. Sifat taghaful, apa ya taghaful itu ya? Pura-pura nggak tahu terhadap kesalahan istri adalah salah satu akhlak yang paling mulia bagi orang yang mulia. Ya. Jadi seakan-akan kita tengok istri salah, tapi kita tak mau tengok. Kita berpura-pura tak tahu. Itu namanya politik dalam rumah tangga. Kalau tengok ayat ini, ingat langsung Rasulullah. Ya Rasulullah begitu indahnya melihat istrinya yang berbuat salah, tapi tak mau menyalahkan. Ya kan? Nah, itu namanya suami yang misali. Suami yang diidam-idamkan oleh seorang istri. Istri pun sama. Nggak boleh kita ngebuka rahasia. Harus dia izin kepada suami. Ya, tidak mesti semua perkara itu kita komentari dengan marah. Ya, ada yang mesti kita tutup mata.
Padahal kita tahu itu salah. Ya enggak? Itu Rasulullah namanya arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ini nih. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hada. Kemudian ketika Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tahu perkara ini? Siapa yang memberitahu kamu?" Nah, akhirnya konspirasi Sayyidah Aisyah ini terbuka oleh Nabi. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Yang bagi tahu kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kamu lakukan wahai Aisyah dan Hafsah. Ya. Jadi Rasulullah SAW sangat indah memperlakukan istrinya di saat walaupun dalam masa cemburu. Nah, itu menegur istri yang membuat konspirasi tadi. Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha ghafur wa in tadha'ara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. In tatuba, wahai Hafsah, wahai Aisyah, jika kamu bertobat kepada Allah, itu lebih baik bagi kamu. Tapi kalau engkau masih melanjutkan konspirasi menyusahkan Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, menyakiti hati Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingat sokongan, dukungan Allah dan para malaikat Jibril dan seluruh kaum mukminin, Allah tegas dalam perkara ini. Sebab apa? Allah ingin mendidik istri-istri Nabi. Karena istri-istri Nabi beda dengan istri-istri yang lain ya. Istri Nabi itu sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab, ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim. Kalian wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Nah, jadi ingin spesial di mata Allah. Allah mendidik istri-istri Nabi, taubatlah kalian. Jangan berbuat menyakiti hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ini seorang Nabi diperlakukan oleh Sayyidah Aisyah yang cemburu, Sayyidah Hafsah yang mereka berdua berbuat konspirasi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah teguran keras kepada istri Nabi. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Kalau kalian tak mau tobat, lihat Allah akan gantikan. Allah akan suruh kau tidak mau bertobat. Allah suruh agar Nabi Muhammad menceraikan kamu, wahai istri-istri Nabi. Allah yang membela Nabi. Allah akan menghadirkan perempuan yang lebih baik daripada kamu. Ya. Ini teguran ya, teguran keras kepada istri-istri Nabi. Jadi ada perempuan yang lain yang Allah akan gantikan kalau kalian Hafsah Sayyidah Aisyah tidak mau bertobat. Itulah sifat-sifat yang Allah sebutkan, wanita yang soleha yang Allah tawarkan, muslimat, mukminat yang beriman kepada Allah, qanitat yang rajin ibadah, taibat yang suka bertaubat, abidat lebih suka ibadah, saihat yang suka berpuasa, sayyibati wa abkar yang janda maupun yang gadis. Jadi itu adalah teguran, ancaman kepada istri-istri Nabi kalau tidak mau bertaubat, Allah akan gantikan kalian dengan istri yang paling sempurna untuk Nabi. Akhirnya ini adalah salah satu sifat-sifat sempurna istri yang Allah sebutkan, muslimat, mukminat, kemudian qanitat, beribadah, bermakna mereka fokus kepada ibadah. Ya, qanitat, wanita soleha itu yang Allah sebutkan, istri yang soleha itu qanitat, fokus kepada benda-benda yang menuju kepada akhirat. Jangan menuju kepada dunia. Jangan ikut campur tengok orang lain punya atau jiran punya apa, dia masak apa, dia punya gelang apa, rantai apa, kalung apa. Jangan. Istri kita harus dididik seperti Allah Subhanahu wa taala mendidik istri Nabi. Muslimatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Nah, lihat. Ini Allah semoga jadikan istri kita dari sini muslimatin, mukminatin, qanitatin, gemar ibadah, taibatin, bertaubat,
lebih ibadahnya, puasanya, Masya Allah. Jadi ini adalah istri yang sempurna. Di akhir ayat ini, Allah ingatkan kepada istri Nabi ada perempuan-perempuan yang sepatutnya dijadikan sebagai panduan. Ayat ini mempunyai korelasi kepada istrinya Sayyidah yang bernama Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Tahu kan ayatnya? Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Allah mempunyai sebuah contoh atau tengok kita perempuan yang sempurna itu seperti apa? Muslimat, mukminat, qanitat, abidat. Itu istrinya Firaun. Istrinya Firaun. Tahu kan istrinya Firaun? Sayyidah Asiyah. Seorang yang perempuan yang hidup yang paling mewah di zaman dia. Suaminya adalah orang yang paling berkuasa. Ya enggak? Firaun. Tapi apa yang berlaku? Sayyidah Asiyah tak selesa, tak senang dengan kemewahan tersebut. Apa yang dikatakan Sayyidah Asiyah? Rabbi benili indaka baitang fil jannah. Doain dalam doa kita seperti Sayyidah Asiyah. Ya Allah, buatkan untuk saya rumah di surga. Sebab rumah di dunia ini sebesar apapun tak sedap, tak bahagia untuk ditinggali. Sebab ada berbagai kecacatan, keterukan yang fana, hanya sementara. Tapi rumah yang sempurna adalah rumah di akhirat. Rabbi benili, buatkan aku rumah ya Allah. Baitan fil jannah, di dalam surgamu. Wah, ini fokusnya. Ya, fokusnya Sayyidah Asiyah. Jadi kalau kita mau menjadi istri yang soleha, tengok perbuatan Sayyidah Asiyah. Suaminya kaya raya, tapi dia tak selesa dengan kekayaan itu. Jadi dia punya fokus kepada akhirat. Lihat, pada zaman sekarang ingin menjadi muslim sejati, tengoklah beliau. Ya, bukan bukan mobil mewah, bukan kereta bagus. Siapa yang dimiliki orang tetangga kita pengen, kita iri, kita hasad. Nggak boleh. Ya, jadi kita itu harus menata hidup kita itu apa yang Allah bagi cerita kepada kita. Fokus kepada akhirat sebagaimana yang diminta oleh istri Firaun. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Poinnya pada kali ini, Bapak Ibu Tuhan sekalian yang dirahmati Allah, suami istri harus saling melengkapi satu sama lain. Rahasia suami istri perlu rapat-rapat ketat dijaga. Aib suami dan aib istri tak boleh keluar rumah. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi mencontohkan, saya adalah suami yang terbaik bagi istriku. Dan sebaik-baik kalian adalah yang baik untuk istrinya. Masya Allah ya. Jadi kita ingin menjadi seorang suami misali, istri misali, suami idaman, istri idaman. Ya, bahkan Nabi cakap pesan tadi, laisa ulaika akramahum. Bukan di antara kalian wahai suami atau istri yang terbaik. Suami yang gemar, ringan tangan, pukul istri, cakap kasar atau apa, atau ya ada step by stepnya, ya ada tuntunan-tuntunan yang harus kita ketahui bahwa di situ ada nasihat, ada pisah rajang, ada pukul ghairu mubarrih, tidak menyakitkan. Kenapa? Karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah syamil, sudah menyeluruh, sudah sempurna ajaran Islam bahwa kita muasyarah kepada istri kita saja bil ma'ruf, memperlakukan istri kita harus dengan yang baik. Suami juga sama, istri juga pun sama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang kita lanjutkan. Berkenaan tadi istri marah atau cemburu ya. Dulu pernah saya mengaji kepada guru saya yang tadi saya sebutkan, saya Nuruddin Aiter, di dalam sunan kitab Imam An-Nasai, Sunan An-Nisa An-Nasai namanya. Nabi Muhammad SAW pernah duduk juga di rumahnya Sayyidah Aisyah bersama para sahabat. Kemudian ada seorang hamba membawa makanan dari rumahnya Sayyidah Zainab. Lagi-lagi Sayyidah Zainab. Ini diriwayatkan dalam Sunan An-Nasai ya, dalam hadis An-Nasai.
Saya tahu, kan kita sudah tahu Nabi Muhammad ini punya istri yang bernama Sayyidah Aisyah, sangat jealousnya tinggi dalam keluarga Nabi. Sayyidah Aisyah dengan ada rasa sedikit cemburu, Sayyidah Zainab memang dua-duanya saling berlomba-lomba lah untuk mendapatkan kedudukan di hati Rasulullah, ya enggak? Jadi dua-duanya ini berlomba-lomba. Itu normal, itu normal. Bagaimana biasa memang Sayyidah Zainab, tadi saya katakan pandai masak. Berbeda dengan Sayyidah Aisyah, kurang pandai masak berbanding Sayyidah Zainab. Apa yang terjadi? Suatu hari ketika Nabi tengah duduk bersama para sahabat di rumahnya Sayyidah Aisyah, datang seorang hamba membawa masakan di rumahnya Sayyidah Aisyah dari masakan itu, makanan itu dari rumah Sayyidah Zainab. Datang Sayyidah Aisyah membawa masakan apa yang dia tahu ini masakan Sayyidah Zainab. Kemudian dihidangkan kepada Nabi dan para sahabat. Apa yang terjadi? Fa'akhadatni ghirah, kata Sayyidah Aisyah. Perasaan saya panas. Saya panas sekali. Saya geram, saya apa namanya, nggak suka saya sama Sayyidah Zainab. Cemburu melihat perkara ini. Apa yang terjadi? Dulang, apa makanan tempayan itu, nampan lah tempat makanan ini ketika berada di depan Sayyidah Aisyah tepuk tangan hamba tersebut, jatuhlah dulang makanan tempayan itu atau nampan itu ya. Berserakanlah makanan itu, makanan Sayyidah Zainab di depan Nabi dan para sahabat Nabi. Nabi marah tak? Kalau kita misalkan ya, pertamanya situasi dalam seperti itu pasti para sahabat bercakap ya, atau kita lah, saya Ustadz, contoh, para murid pasti bercakap yang tak baik. Oh, itu Ustadz tak bisa didik istrinya. Ustadz ini selalu kalah sama istrinya. Ini istrinya teruk. Pasti gitu kan? Kalau kita, Nabi Muhammad tak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tak seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pungut satu-satu makanan itu. Dia kumpul makanan itu di atas tempayan dulang. Dan baginda Nabi bercakap kepada para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, simple, gharat ummukum. Relax, Nabi Muhammad berkata, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah telah cemburu. Allahu Akbar. Ya, telah cemburu. Simple aja. Biasalah, istri cemburu itu biasa. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah menyesali apa yang dia perbuat dan Nabi Muhammad memperlakukannya dengan lembut sekali. Nah, ini cerita-cerita ini diabadikan dalam hadis yang mana ketika Sayyidah Aisyah tidak menahan amarahnya dengan kecemburuannya, Nabi Muhammad bagaimana mensikapinya? Itulah yang dilakukan Sayyidah Aisyah. Nampak walaupun istri Nabi berkecemburuan, saling cemburu, tapi kita tidak boleh bahwa istri adalah Nabi saling menghargai satu sama lain. Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Sayyidah Zainab, Sayyidah Aisyah berkata, Sayyidah Zainab adalah orang yang paling wara. Sayyidah Zainab pun memuji Sayyidah Aisyah, dia adalah wanita yang paling hebat. Sayyidah Aisyah dulu pernah difitnah kan, Sayyidah Zainab yang membelanya. Masya Allah, hadisul ifki. Ya kan? Ada rasa cemburu yang terkawal, cemburu yang terbimbing, cemburu yang tidak dengan nafsu amarah syaitan, bukan. Tapi cemburunya dikawal oleh Rasulullah SAW dengan kelembutannya. Maka suami juga sama harus merasakan kecemburuan istri. Istri harus dididik dengan cemburu yang normal. Jadi cemburu itu harus cemburu yang terkawal. Itulah yang mesti dibuat oleh suami. Suami harus lebih berpikir bijaksana. Juga istri pada masa yang sama ingat bahwa kecemburuan mesti dikawal. Jangan sampai ikut perasaan. Apa namanya? Sehingga kalau kita melakukan perkara tersebut, apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cantik sekali ya akhlak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Misalkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mempunyai sifat yang tadi. Intinya satu, punya kesadaran bahwa suami ada hak dan kewajiban dan istri punya hak dan kewajiban. Sebagai suami mesti tahu kewajibannya. Suami mesti sayang, istri pun sama, mesti hormat, ya. Gitu pun suami sama. Jadi Nabi Muhammad SAW mendidik istri seperti itu. Sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal punya istri
namanya Ummu Saleh. Beliau berkata, istri saya telah meninggal. Makhtalafna fil kalimah. Saya tidak pernah bertengkar, berbeda pandangan dalam satu kalimat pun. Masya Allah. Ahmad bin Hambal diceritakan dalam Syiar Alam An-Nubala, kitabnya Imam Az-Zahabi. Lihat, orang yang besar, luar biasa agamanya, akan mengkawal bagaimana dia berumah tangga yang baik. Jadi kita harus satu sama lain mengetahui ya hak dan kewajiban. Saya terakhir ingin mengingatkan Bapak Ibu, terutama kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu, tuan-puan sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Fokuslah kepada kewajiban. Apa? Saya ingatkan, fokuslah kepada kewajiban. Sebab hak akan datang dengan sendirinya. Jadi apabila kita fokus kepada hak saja, biasanya kewajiban itu yang akan menjadi masalah. Nah, kita sudah paham lah insya Allah ya. Bagaimana kewajibannya seorang suami, bagaimana kewajiban seorang istri. Insya Allah hak akan datang dengan sendirinya. Itu prinsip harus kita punya. Ya, jadi jangan seperti yang kita tidak inginkan kejadian ini. Jangan sampai kita menilai Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Hafsah pun wanita yang tidak baik. Hasyak wa kalla. Jangan sampai sekali-kali. Karena ini adalah pelajaran buat kita, kaum hawa, untuk kaum perempuan, ibu-ibu semua, istri-istri, bahwa mereka pun tak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini cukup sekian ya. Banyak istri zaman sekarang yang meminta pisah dengan suaminya karena suaminya tidak bisa memenuhi permintaannya dalam hal materi dan kekayaan. Nah, ini dari abang siapa ini? Pokoknya ada dari kawan-kawan. Banyak istri zaman sekarang yang meminta pisah dengan suaminya. Lihat, istri yang seperti ini harus kita nasihati dengan nasihat yang baik. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suami harus menjadi contoh dan penasehat yang hikmah, bijaksana, dan yang baik kepada istrinya. Mungkin seorang istri belum paham tentang agama. Ya. Sumber kehidupan yang paling bahagia adalah agama. Agama masukkan dalam pikiran dia. Masukkan tentang pengajaran-pengajaran agama supaya hati istri jangan sampai kosong dan kering daripada ilmu agama. Kenapa? Kalau seorang istri jauh daripada Allah, yang ada hanya menginginkan nafsu dunianya. Wallahil azim. Nabi Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik istrinya. Kalau kalian minta perkara dunia, aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Subhanallah. Itu ada batasan yang mana kita harus mendidik istri kita. Marilah kita tengok akhirat. Karena kalau kita tengok akhirat, dunia akan ikut. Nah, jadi istri itu harus difahami. Suami tugasnya memahami. Suami tugasnya mendidik. Suami punya trik dan cara bagaimana meluluhkan hati istri. Dia punya kawan yang tak baik, itulah yang akan dibawa ke dalam rumah tangga kita. Paham ya? Istri kita punya kawan yang tak baik, akan mempengaruhi rumah tangga kita. As-sahib sahib. Kawan itu menyeret kepada apa yang dia inginkan. Paham gak maksudnya? Saya berkawan sama orang jahat. Sahib. Sahib itu dia menarik saya. Nah, lihat. Kita punya batasan. Kita punya namanya bagaimana kawan yang untuk akhirat bermanfaat buat saya. Seperti itu. Istri pun sama. Kenapa? Karena istri kekurangan iman, kekurangan ruh spiritual, kekurangan apa? Yang saya katakan tadi, ihsan, ruhnya tidak ada. Maka yang terjadi dia menuntut terus. Makanya ada di dalam Al-Quran, la tumattina. Sebentar ya, saya lupa ayatnya nih. Jadi adalah yang nanti saya share. Janganlah engkau pandangan yang menjuru mensilaukan kepada dunia. Kalau enggak, kalau kamu menuruti dunia, aku akan ceraikan, pisahkan kamu dengan cara yang baik. Nah, itu Nabi SAW ya, di dalam Al-Quran. Seperti itu. Lihat,
Kita harus seimbang antara jasad, akal dan roh. Sebagaimana kemarin saya katakan ya, jasad kita membutuhkan Islam. Islam adalah yang menjaga jasad. Iman kita menjaga akal, ruh kita menjaga ihsan. Ihsanlah menjaga ruh kita. Yang mana di sini ada namanya takhliyah dan tahliyah. Tahliyah itu kalau seorang istri atau suami ingin jadi orang baik, maka dia harus kosongkan diri dari akhlak yang sifat-sifat yang teruk. Tahliyah pakai kho. Kalau sudah kita kosongkan dari kosong-kosong pikiran-pikiran yang jahat, yang jelek, yang buruk, yang jahat, dan lain sebagainya, maka kita akan bisa menghiasi diri. Bagaimana kita mau tahliyah kalau kita tahliyahnya saya belum? Hati kita masih kotor. Ya enggak? Karena orang itu dipandang oleh Allah hatinya. Ya enggak? Jadi kalbu ini kata para ulama jauharul insan. Jiwa manusia yang esensi manusia itu adalah paling mahal adalah hatinya. Ya sebab itulah yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mau mentahliah dirinya, suami istri mau mengkosongkan dari sifat jeleknya, maka dia akan merasakan namanya tahliyah. Ada tahliyah, tahliyah, dan tajalliyah. Tahliyah mengkosongkan dari sifat-sifat teruk, tahliyah menghiasi, tajalliyah baru akan terpancar sinar-sinar yang apa yang dihasilkan oleh tahliyah dan tahliyah. Ya, yang dinamakan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak bisa melihat posisi itu, pastikan Allah melihatmu ketika kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita harus hadir di dalam kehidupan berumah tangga, ada namanya mengkosongkan diri. Jangan sampai kita memelihara sifat-sifat syaitan, sifat-sifat iblis, sifat-sifat jin yang ada di dalam tubuh seorang suami maupun istri. Inilah tugasnya pembelajaran tasawuf. Kenapa ada namanya tasawuf psikoterapi ya? Psikoterapi itu bukan hanya pada jasad, tapi hati pun sama. Kayak saya kan tadi, kita itu harus mengkosongkan diri dulu. Ini gelas. Kalau kalau kita kadang sering berdoa, tapi kok kenapa nggak diijabah sama Allah? Ini di gelas ya, gelas, gelas. Kosong kan? Kenapa doa kita, ibarat kita selalu berdoa kepada Allah, kenapa nggak pernah diijabah oleh Allah? Kenapa? Bu, kenapa? Karena gelas kita masih kosong, tak ada isinya. Ini kosong, empty. Farog, farog. Seorang istri kosong dari zikir pada Allah. Seorang suami yang kosong hatinya daripada Allah. Seperti gelas yang kosong, tak ada isinya. Ini namanya takhliyah. Bagaimana caranya? Kalau gelas sudah penuh, kalau gelas sudah penuh dengan air, ya, gelas sudah penuh dengan air tuh, ya kan? Sudah penuh sampai luber, sampai itulah doa kita. Sekali luber, sekali full, hamba langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba Allah yang dikatakan mimman lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sekali angkat tangan seorang hamba itu, langsung Allah turunkan apa yang dia mau. Karena apa? Karena gelasnya sudah penuh, sudah full dengan air. Ya. Tapi ada orang yang sedekah, orang gemar beri uang kepada orang lain, orang membutuhkan, pengemis, orang yang miskin, fakir. Tapi dengan amalnya dia selalu kecelakaan, musibah datang. Karena apa? Karena gelasnya masih kotor. Jadi harus dibersihkan dulu. Itu namanya tahliyah. Kotor dalamnya. Kalau kita sedekah masih kena musibah, masih kena kemalangan, masih susah, masih payah hidup karena gelas kita kotor. Maka harus dikosongkan dulu dengan yang baru-baru, yang baik-baik, ya. Baru tahliyah. Kho dengan ha. Kho mengkosongkan, ha menghiasi diri. Tahliyah dan tahliyah. Hulu, hulu, bagus ya. Ini tahliyah gunanya. Dengan apa caranya? Istighfar. Kata Rasulullah SAW, man lazamal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib,
Bagi orang-orang yang melazimkan, lazim itu continue. Siapa yang menggemarkan istighfar dalam kesehariannya, maka Allah akan jadikan kesenangannya, kesusahannya, kesedihannya menjadi senang. Memberikan solusi setiap kesempitannya. Hidupnya akan diberi oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka. Itu istighfar. Itu tugasnya tahliyah dengan istighfar. Ya, jadi orang kalau mau istighfar, ya insya Allah dia akan tahliyah, akan dikeluarkan dulu dari dosa-dosanya agar gelas tadi itu bersih. Ya, jadi jangan sampai kita menyalahkan kenapa saya udah berbuat baik tapi kemalangan selalu datang kepada saya. Tengok pada diri, introspeksi diri. Oh mungkin saya gelasnya masih kotor, gelas saya masih teruk, masih di dalamnya masih banyak-banyak najis. Harus saya kosongkan dulu. Nah itu. Saya tengok di rumah suami saya galak, garang. Suami saya jahat. Suami saya selalu marah, nggak ada kasih sayang. Tengok kepada istri. Mungkin ada dosa di dalam saya, kata istri. Jadi ibu-ibu punya suami yang galak, garang, kasar, jangan salahi suaminya. Jangan salahkan suaminya. Ketika ada suami yang galak, apa yang harus dibanyakin dibaca? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang ada apa? Insya Allah nambah. Nambah galaknya. Enggak, insya Allah. Akan berubah insya Allah suami kita. Kalau kita astagfirullahin ya. Karena dosa itu semuanya dari diri kita ya. Makanya bersihkan hati kita dari jin dan sifat-sifatnya. Kosongkan hati kita dari kecintaan terhadap urusan dunia. Caranya dengan memperbanyak istighfar ya. Makanya ulama-ulama itu kenapa dulu banyak istighfar, karena tujuannya untuk mengharmoniskan rumah tangga. Ya enggak? Iya, rumah tangga itu kan baik kalau di dalamnya ada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering ya, sering banyak ada orang yang mengatakan dengan katanya ujian itu bisa menghapuskan dosa. Iya, konsepnya adalah wara'a kulli mihnatin minha. Setiap ada kejadian, kemalangan, ujian, cabaran, di baliknya ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu pastikan. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tetapkan bagi kalian untuk berperang, untuk berjihad. Wa huwa kurhul lakum, tapi kalian tak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lihat. Wa asa, bisa jadi apa yang kamu tak suka itu baik bagimu. Bisa jadi yang kamu suka teruk bagimu. Masya Allah. Keburukan bagimu. Itulah artinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kita dahulukan dengan istighfar. Supaya apa? Supaya kita ini dikosongkan oleh Allah sifat-sifat jahat dari dalam diri kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah minggu depan kita libur, tapi diganti dengan hari Sabtu, ya. Karena kita ada amanah dari Auqaf Dubai. Ini udah disediakan oleh Auqaf Dubai untuk pengajian di hari Sabtu. Dubai, ICAD ya, Dairatus Syu'un Al-Islamiyah wal Amal Al-Khairiyah. ICAD Dubai, dia meminta kepada kita untuk di hari Sabtu, nah ini bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya, kita akan membahas tentang kajian tentang iman. Masya Allah, bagus nih programnya ICAD Dubai. Jadi ICAD Dubai ingin kita semua hadir di hari Sabtu jam 9. Biasa kita jam 10, nanti Sabtu ya, bukan Minggu ya, bukan hari Ahad. Sabtu tanggal 27 Agustus jam 9 sampai jam 11, tanggal 11 insya Allah akan dihadirkan oleh ICAD Dubai, orang-orang Arab juga insya Allah. Semoga kita insya Allah dengan pengajian ini diberikan istiqamah, amin. Diberikan manisnya iman, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adakah pertanyaan? Kalau tidak, mari kita sama-sama mengambil berkahnya majelis ini dengan memohon kepada Allah sebagai pembimbing hidup kita agar kita selalu dalam naungannya Allah, dalam ridhonya Allah. Karena kalau orang sudah ridho, diridai oleh Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kemudahan. Makanya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berkata, min alamatir ridha, salah satu tanda Allah ridho kepada kita at-taisir. At-taisir itu artinya kemudahan. Segala urusan dimudahkan, menjalani kewajiban seorang suami dimudahkan, mendidik istri dimudahkan, mendidik anak-anak dimudahkan, mendidik suami juga dididik oleh istri ya. Jangan sampai suami teruk, suami nggak baik akhlaknya, istri nggak membimbing. Istri perlu mengingatkan, suami malas, istri ingatkan. Itu namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ingin memperoleh surganya Allah bersama-sama. Ya, suamiku adalah pakaianku dan istriku adalah pakaianku. Masya Allah, itu bahasanya Allah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama lah saling mengingatkan karena di zaman fitnah ini harus punya pegangan, harus ada setruman hati, bengkel hati, fisikoterapi hati. Jadi jangan sampai orang itu sehat jasmaninya, ruhnya sakit. Banyak kan bodybuildingnya selalu dipermak, dikasih make up, tapi hatinya nggak pernah spiritual building. Nah, itu lihat tuh, saya pernah mengaji itu di dalam guru saya. Bodybuilding, spiritual building. Subhanallah. Dibengkelin hatinya, dipermak, dibersihkan supaya kita itu yang ada dalam hidup ketenangan terus, bukan masalah. Ada masalah sedikit langsung ingatnya Allah, libatkan Allah, interaksi sama Allah. Jadi Allah yang menyelesaikan, bukan kita menyelesaikan. Semua kita itu menjalani suratan takdir. Bagaimana kita saja memohon takdir yang baik. Allahumma inna nas'aluka fuja'atil khair. Ya Allah, aku minta suatu kejutan yang baik. Allahumma ja'alna min fujatil khair. Ya. Wa na'udzubika min fujatil syar. Aku memohon berlindung kepadamu ya Allah dari kejutan-kejutan yang yang enggak baik. Fa innal 'abda la ya'lamu madza asbaha wa madza amsa. Karena seorang hamba tak tahu apa yang akan terjadi di pagi hari dan sore hari. Itu doanya saya buti ya. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair. Fujaah itu kejutan, spontan. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu fujaatul khair, kejutan-kejutan yang baik, spontan yang baik. Wa na'udzubika min fujaati syar. Aku bermohon kepadamu ya Allah dari kejutan-kejutan yang teruk, yang jahat, yang bahaya, yang tak baik bagi hidupku. Fa innal 'abda, sesungguhnya hambamu ini ya Allah, la ya'lamu, tidak mengetahui mada asbaha. Kalau kita pagi hari kita baca apa yang terjadi di pagi hari, wa mada amsa, dan apa yang terjadi di sore hari, petang hari. Kalau kita berada di sore, kita tukar. Fa innal abda la ya'lamu mada amsa wa mada asbaha. Kalau di pagi hari, mada asbaha wa mada amsa. Tukar. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min dzambil azim wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ya Allah, segala puji bagimu yang maha besar, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Engkau maha pengampun yang terus menerus hambamu selalu berdosa, berbuat salah, berbuat khilaf setiap saat. Tetapi cucuran rahmatmu selalu datang setiap second, setiap detik, setiap hari, setiap tahun. Ila man takiluna ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon kepadamu ya Allah. Aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki hidup kami ya Allah di dunia ini karena kami hidup di dalamnya. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki kami ya Allah untuk urusan akhirat kami. Sesungguhnya akhirat tempat kembali kami ya Allah. Allahumma Rabbana, jadikan ya Allah setiap amal ini adalah kebaikan bagi kami sebagai pemberat timbangan. Allahumma lakal hamdu an ja'altana min ibadika salihin. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang soleh.
hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang senang berbuat baik. Ya Allah, lakal hamdu an ja'altana min ummati Sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah yang telah engkau jadikan kami sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amanna bih walam narah. Kami beriman kepada Nabi Muhammad ya Allah, sedangkan kami belum menatapnya, belum melihatnya. Fala tahrimna fil jinani ru'yatah. Jangan engkau halangi kami ketika nanti di surga memandang wajah beliau. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Assalatu wassalam alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau jadikan Nabi Muhammad adalah kekasih kami. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam. Rindu kami kepada Nabi Muhammad SAW. Berikan kami kesempatan untuk berziarah ya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat. Bermohon bermunajat di dalam Ka'bahmu. Dan bermohon dan bersujud di dalam raudhah Nabimu. Allahumma akrimna ya Rabb. Wala tuhinna. Muliakan kami ya Allah. Jangan kau hinakan kami. Allahumma qawwina. Berikan kami kekuatan ya Allah. Fa innana du'afa. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Antal qawi. Engkau maha kuat. Wa nahnu du'afa. Antal ghani. Engkau maha kaya ya Allah. Wa nahnul fuqara. Kami adalah orang-orang yang fakir. Membutuhkan rahmatmu. Kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bifadlika wa rahmatik. Fa innahu la yamlikuha illa an. Kami memohon dengan karuniamu dan rahmatmu ya Allah. Karena sesungguhnya rahmatmu dan karuniamu tidak dimiliki selain dirimu ya Allah. Anta ja'alana min ibadika salihin. Kami semua jadikan hamba-hambamu yang soleh. Anak-anak kami ya Allah jadikan hamba-hambamu yang soleh. Istri suami kami jadikan hamba-hambamu yang soleh. Yang mana mereka adalah orang soleh yang mencintaimu dan engkau mencintai mereka. Yang mana hamba-hamba yang soleh adalah mereka meridhoimu dan engkau meridhoi mereka ya Allah. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Berikan kami kesehatan ya Allah dalam jasad kami. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rizki kami. Berkahi pasangan suami istri kami. Berkahi harta rizki kami. Berkahi anak-anak kami. Berkahi rumah kami. Berkahi kereta kami. Berkahi kendaraan kami. Berkahi nafas kami. Berkahi umur kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu seutuhnya. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, orang tua kami yang telah mendidik kami, menyayangi kami, sebagaimana mereka menyayangi kami, mengenalkan kami kepadamu ya Allah, mengajarkan kami kepadamu ya Allah, tentang dirimu ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu, Firdaus. Balas kebaikan mereka ibu bapak kami dengan surga Firdausmu ya Allah. Bila hisabin, wala sabiqati azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma Rabbana nawwir kuburahum. Cahayai kuburnya. Wasi' mudkhalahum. Luaskan liang lahatnya. Terangi amal-amalnya ya Allah. Allah sampaikan apa yang kami baca Al-Fatihah untuk mereka ya Allah. Hadiah yang terindah dari anak-anaknya untuk mereka semuanya ya Allah. Allahumma infa'na bima 'allamtana. Berikan manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Rabb. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Tambahkan lagi ilmumu kepada kami ya Allah agar kami dapat merasakan manisnya beribadah kepadamu. Urzuqna halawatal iman. Karuniakan kepada kami kelezatan iman sehingga kami merasakan lezatnya ibadah, lezatnya munajat, manisnya bermohon kepadamu. Allahumma nahnu fuqara, nahnu azilla, kami hambamu yang hina, hambamu yang kotor, hambamu yang penuh dengan dosa. Kami malu ya Allah. Tapi engkau telah mengizinkan kami, lisan kami menyebut namamu ya Allah. Namamu yang indah ya Rabb. Amartana fatarokna. Engkau perintahkan kepada kami meninggalkannya. Fanahaitana fartakabna. Engkau telah larang kami melakukan dosa tersebut. La yasauna illa rahmatak. Tidak lain kecuali rahmatmu yang begitu luas. Rahmatuka ya Allah arja indana min a'malina. Kasih sayangmu begitu luas daripada apa yang kami amalkan, kami minta.
wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfir lana ya Rabb. Ighfir lana ya Ghaffar. Ighfir lana ya Ghafur. Tub alaina ya Tawwab. Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Taqabbal Allah. Allahumma taqabbal bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu, kita tutup yuk majelis ini dengan untayan doa dari seorang waliullah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita dinaungi rahmat berkahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهله بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Jazakumullah ahsanal jaza Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tabat ayyamukum. Semoga hari-hari Bapak Ibu, tuan-tuan selalu dalam keadaan baik, dirahmati Allah, dibimbing Allah, disayangi Allah.
dan diridhoi Allah tentunya. Jumpa lagi Sabtu insya Allah hadapan dengan keadaan sehat walafiat dan Allah masih memberikan kita umur yang berkah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.